Cara tambah SSD dan pindah Windows dari HDD lama ke SSD baru tanpa install ulang. Selamat datang di Liatware. Halo guys, banyak banget yang tanya di komentar cara tambahin SSD ke PC yang masih pakai HDD dan pindah sistem OS dan data ke SSD baru tanpa kehilangan data. Caranya sangat mudah. Step pertama, analisa. Jangan lupa kalian perkirakan isi data dari HDD lama yang akan kita pindahkan ke SSD baru. Berapa total, ukuran, berapa giga, nanti sesuaikan dengan keperluan. Misal, di sini aku kasih contoh PC ini pakai HDD harddisk 250 giga dan kepakai hampir penuh. Berarti jika kita akan migrasi ke pindah SSD yang baru, minimal membutuhkan 240 giga kalau kita hitung, atau 250 giga. Nah, kalau kita sudah tahu minimum yang kita butuhkan, berarti kita akan lanjut ke step nomor 2. Step kedua, siapkan uang, siapkan dana untuk beli SSD baru. Berhubung kasus ini dana tipis ya, saya pakai SSD 256 GB. Di sini pakai M2 ya, pas ada murah dan mempunyai juga udah support M2 dan NVMe. Buat kalian yang mempunyai belum support M2 dan NVMe bisa pakai SSD SATA saja. Kalian cek di mubu kalian, kalau hanya support SSD SATA ya kalian beli SSD SATA dan jangan lupa beli kabel SATA-nya juga. Karena biasanya penjual tidak sertakan kabel SATA-nya. Oh iya, kalau dirasa SSD butuh besar, kalau kalian biasanya buat simpan yang banyak, jangan lupa kalian beli yang agak besar dikit. Step 3 ini opsional, siapkan flash disk. Nantinya flash ini akan kita isi software bootable buat cloning data dari HDD ke SSD, karena beberapa kasus ada yang nggak bisa cloning dari OS HDD ke SSD dan hasilnya biasanya korup. Misalkan bisa, ya kalian nggak perlu flash disk, jadi bisa langsung pakai internal atau OS sebelumnya. Step keempat, kita download software untuk cloning, bisa pakai ASUS to backup atau software lain, banyak sekali. Dan yang pakai flash disk bisa pakai hidden boot. Link udah tak taruh di deskripsi. Berhubung aku di kasus ini pakai flash disk, karena ini udah aku coba cloning pakai internal HDD nggak bisa, berarti harus dari luar. Jadi aku pakai hidden boot. Jadi kita download aja hidden boot. Dan untuk masukin hidden boot ini ke flash disk biar jadi bootable, kita download juga Rufus. Jika udah kalian download semua, kita lanjut ke selanjutnya. Step kelima, kita colokkan flash disk dan kita buka Rufus yang udah kita download tadi. Di bagian device jangan lupa kita pilih flash disk yang barusan kita colok. Di bagian boot section kita klik select dan kita pilih hidden boot yang udah kita download. Dan settingnya biarin aja, kita klik start dan tunggu proses sampai selesai. Kalau udah selesai, kita lanjut ke step selanjutnya. Step ke-6, oh iya, jangan lupa siapkan obeng buat pasang SSD barunya dan buat buka casingnya. Langsung aja kita matikan PC-nya dan kita pasang SSD baru. Silahkan ikuti video ini. Dan jika udah kalian pasang rapi, kita coba dulu, nggak usah ditutup, kita coba nyalakan dulu, kita cek di BIOS apakah udah kedetek apa belum SSD barunya. Dan kita nyalakan lagi PC-nya, kita colokkan semuanya, dan kita masuk ke BIOS dengan klik delete, dan kita cek di boot apakah udah terdeteksi apa belum. Dan ternyata di sini belum terdeteksi. Apakah ada yang salah? Padahal LED M2-nya udah nyala. Setelah aku cek, ternyata di model beginian ternyata ada jumper untuk pindah fungsi. Kalian bisa lihat jumper ke 1 dan 2 untuk NVMe dan 2 ke 3 untuk M2. Jadi kita pindahkan dulu semua jumpernya ke 2 dan 3 karena kita pakai M.2. Kalian bisa pakai tang kecil, penjepit, atau tangan kalian sendiri kalau kalian bisa. Nantinya hasilnya jadi kayak gini.
Dan kita coba nyalakan lagi. Oke, udah terdeteksi, jadi kita langsung aja kita colokkan flash disk yang udah kita isi bootable hidden boot. Dan kita restart, kita masuk BIOS lagi. Lalu kita ganti settingan bootnya nomor 1 ke flash disk. Kita save dan restart biar langsung boot ke flash disk. Oke, ini udah masuk ke boot flash disk. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nanti tampilan hidden boot kayak gini. Biasanya agak lemot karena OS-nya di flash disk, jadi wajar aja kalian tunggu bentar. Dan di sini kalian bisa pakai aplikasi-aplikasi lain. Kalian bisa lihat ini ada Backuper dan lain-lain. Di sini kita pakai ASUS aja. Kalian tinggal buka dan ini tampilan ASUS Partition Master. Langsung aja kita klik clone dan di bagian source kita pilih HDD kita, lalu kita next, dan target kita pilih SSD yang baru kita colok ya, lalu kita next. Dan jika terjadi kesalahan seperti ini biasanya terjadi kalau SSD yang kita pakai bekas. Kalau baru biasanya langsung bisa. Kita tutup dulu ini aplikasinya. Solusinya kita buka CMD, lalu kita ketik disk part, enter. Kita klik list disk, enter. Lalu kita pilih SSD, ketik select disk 0, enter. Lalu kita akan clean dengan ketik clean, lalu enter, dan udah selesai. Kita buka lagi ASUS-nya. Dan kita mulai clone lagi seperti tadi. Sekarang bisa langsung kita klik proses. Biasanya proses cloning ini lama tergantung besarnya data yang dari copy harddisk lama ke harddisk barunya. Jadi ini biasanya sangat lama. Ini tak biarin dari malam, ini prosesnya aku malam, jadi tak biarin nanti bangun pagi biar selesai. Dan selamat pagi, ternyata udah selesai. All operation are successful. Oke, kalau udah kita finish dan kita matikan lagi PC-nya, kita cabut kabel SATA yang di hard disk biar kita cek SSD-nya benar-benar ke copy semuanya apa belum. Cabut juga flash disk-nya. Kalau keluar kayak gini select disk, gini kita masuk ke BIOS lagi, kita reset, kita masuk BIOS, lalu kita ganti boot ordernya urutan pertama Windows Manager, lalu kita save dan berhasil. Ini HDD-nya juga udah kita copot tadi, berarti sudah berhasil ya guys ya. Kalian bisa cek data-datanya aman semua, HDD-nya udah beres. Oh ya, jika ukuran jadi ngikut HDD lama, misal padahal SSD yang kita pasang lebih besar dari HDD lama kita, berarti ada unallocation di SSD karena kita tadi auto fit ya. Kita ke disk management, dan kita hapus gap yang ada di antara ini ya. Kita hapus gap dan kita extend agar ukurannya jadi sesuai ukuran SSD aslinya. Dan udah selesai beres. Jadi kita tinggal matikan lagi dan kita pasang HDD lama. Kalau mau kalian jadikan HDD ini buat simpan-simpan data, kalian bisa format lagi, kalian kalau nggak mau pakai juga nggak masalah, kalian bisa buat backupan, kalian bisa tambahkan SSD yang lebih besar. Dan udah selesai ya proses cloning kita, proses pindahan tanpa hapus data, dan udah selesai. Kalian kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa kalian rapikan dulu PC-nya ya, rapikan lagi dan kita tutup casingnya. Yang penting kalau kalian pasang lagi dari lamanya, kan masih ada OS lamanya, jadi jangan lupa di bagian boot ordernya di BIOS tadi kita ganti ke SSD barunya yang Windows Manager, lalu nama SSD, lalu kalian save. Oke, sampai jumpa lagi di hardware tutorial selanjutnya.